14. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dilahirkan pada saat Fir'aun sedang merajalela berbuat kezaliman dan sewenang-wenang di muka bumi Mesir serta membuat penduduk menjadi terpecah belah. Fir'aun menindas rakyatnya dan menyembelih anak laki-laki yang baru lahir, sedangkan anak perempuan dibiarkan hidup. Ini semua dilakukan karena ia percaya pada ramalan bahwa suatu saat akan ada laki-laki yang menggantikan tahtanya. Ketika Musa lahir, Allah memberikan petunjuk agar dihanyutkan di sungai Nil. Ternyata bayi itu diambil oleh para pembantu Fir'aun dan dibawa ke istana. Akhirnya, ia dijadikan anak angkat oleh istri Fir'aun. Nabi Musa kemudian menjadi putra angkat di istana Fir'aun. Setelah dewasa, Nabi Musa menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari bangsa Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam berkeinginan untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun di Mesir. Setelah Allah memberikan petunjuk dan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam di Lembah Tua, maka beliau dengan penuh kemantapan pergi ke kerajaan Mesir untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun. Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam adalah seorang yang saleh dan berhati lembut yang mengemban risalah kenabian bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Mereka diutus untuk Bani Israel. Nabi Harun alaihi salam adalah seorang nabi dan rasul. Nabi Zulkifli alaihi salam. Beliau diberi nama Zulkifli yang artinya orang yang mempunyai kesanggupan karena beliau pernah berjanji akan menyelesaikan semua persoalan serta akan memberikan keputusan yang adil di antara kaumnya. Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Pada saat itu Jalut berlaku sewenang-wenang, menindas, serta mengusir Bani Israel. Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Daud alaihi salam antara lain: A. Dapat melunakkan besi yang digunakan sebagai perlengkapan perang. B. Gunung-gunung dan burung-burung bertasbih kepadanya. Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah nabi yang mewarisi ilmu pengetahuan dan kitab Zabur milik Nabi Daud alaihi salam. Beliau memiliki tentara yang terdiri dari jin, manusia, dan burung-burung. Mereka dapat diatur dan berbaris dengan tertib. Beliau pula dapat mengerti bahasa burung dan semut. Wafatnya Nabi Sulaiman dirahasiakan oleh Allah dari semua makhluk, kecuali rayap yang telah memakan tongkatnya. Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam sering dipanggil dengan sebutan Ibnu Yasin. Beliau diutus untuk kaum Baalbak yang menyembah berhala yang bernama Baal yang berasal dari Punisia. Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa alaihi salam diangkat oleh Allah menjadi rasul untuk Bani Israel yang membawa risalah kenabian menggantikan Nabi Ilyas alaihi salam. Umatnya banyak yang berbuat durhaka kepada Allah.
21. Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam diberi gelar Zunnun, diutus oleh Allah untuk kaum Nainui. Umat Nabi Yunus alaihi salam banyak yang durhaka kepada Allah sehingga Nabi Yunus pergi meninggalkannya. Di tengah perjalanan Nabi Yunus dilemparkan ke laut karena kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan. Atas pertolongan Allah, Nabi Yunus alaihi salam yang ditelan ikan paus yang sangat besar dimuntahkan kembali hingga terdampar di daerah yang tandus dan tidak ada makanan apapun kecuali pohon yaktin, sejenis labu. Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam diangkat menjadi rasul untuk kaum Bani Israel. Nabi Zakaria dikenal sebagai nabi yang gigih memperjuangkan agama Allah dan tidak pernah putus asa. Setiap berdoa, beliau selalu memohon agar memiliki seorang anak yang nantinya akan melanjutkan tugasnya menyeru umat kepada kebenaran. Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam adalah putra Nabi Zakaria alaihi salam yang melanjutkan risalah ayahnya. Sejak kecil ia terpelihara atau terjaga dari perbuatan syirik dan maksiat. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam diangkat menjadi nabi untuk menyerukan agama kepada kaum Bani Israel. Pokok ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa sama dengan ajaran Islam sekarang, yaitu mengesahkan Allah. Kitab yang diturunkan kepadanya adalah Injil. Nabi Isa alaihi salam mempunyai sahabat yang dikenal dengan nama Al-Hawariyun yang berjumlah 12 orang. Nabi Isa alaihi salam dikejar-kejar oleh tentara kerajaan Herodes yang sangat kejam. Akhirnya Nabi Isa alaihi salam bisa ditangkap karena bantuan Yahuda, sahabat Nabi Isa alaihi salam berkhianat kepadanya. Atas pertolongan Allah maka Nabi Isa alaihi salam diselamatkan dan diangkat ke langit pada saat usia 33 tahun. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dalam masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala, suka berjudi, mabuk-mabukan, menindas, berdusta, dan merendahkan kaum wanita. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai seorang pemuda yang memiliki sifat yang lemah lembut, suka menolong, dan selalu berkata jujur sehingga diberi gelar Al-Amin, yang artinya yang terpercaya. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengubah kepercayaan bangsa Arab Quraisy dan adat istiadatnya dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir yang membawa ajaran Islam yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di dunia. Pada saat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sedang bertahanus atau menyendiri dan beribadah di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1-5.